Sementara itu, Amerika masih terus berusaha mencari pilot tempur mereka yang ditembak jatuh Iran. Empat helikopter Black Hawk dan pesawat Hercules C-130 milik Amerika Serikat tengah melakukan operasi pencarian. Selama 1 jam, kedua pesawat tersebut terbang di langit Iran mencari pilot tempur Amerika yang diklaim Iran ditembak jatuh oleh Angkatan Bersenjata Iran. Meski telah mencari selama 1 jam, operasi pencarian yang diduga pilot pesawat F-15 tersebut belum membuahkan hasil. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dilaporkan memecat Kepala Staf Angkatan Amerika Serikat Randy George. Selain itu, 4 jenderal lainnya juga dipecat di tengah konflik Timur Tengah. Di tengah konflik AS, Israel dan Iran, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth dilaporkan memecat Kepala Staf Angkatan Darat AS Jenderal Randy George. Keputusan ini merupakan upaya Hegseth membentuk ulang struktur kepemimpinan militer. Hal tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara Pentagon Sean Parnell melalui akun resmi media sosial X yang juga direpost oleh akun resmi Menteri Pertahanan AS. Parnell menyebut George akan pensiun dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat ke-41. Diketahui George menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat sejak September 2023. Selain itu, 2 jenderal lainnya juga dipecat, yakni Kepala Pendeta Angkatan Darat Mayor Jenderal William Green Jr., Pemimpin Komando Transformasi dan Pelatihan Angkatan Darat Jenderal David Hone, kemudian Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal James Minkus, dan Kepala Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat, Letjen Jeffrey Cruz. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan serangan gelombang ke-94. Serangan ini menghantam pusat industri, militer utama, dan wilayah pendudukan Israel. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan serangan gelombang ke-94. Rudal balistik dan drone Iran menghancurkan pusat-pusat industri dan militer utama. Serangan tersebut juga menghantam lokasi-lokasi yang menampung komandan dan rezim Zionis Israel di wilayah pendudukan selatan, tengah, dan utara Israel serta Tel Aviv. Sebelumnya, IRGC melancarkan operasi True Promise 4 gelombang ke-93. Iran melontarkan rudal ke lokasi vital Israel seperti titik berkumpul dan pusat logistik tentara. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan serangan gelombang ke-93 dengan melontarkan rudal kombinasi ke lokasi vital Israel. IRGC menyerang titik-titik berkumpul dan pusat-pusat logistik tentara Israel di wilayah pendudukan. Dilaporkan serangan rudal tersebut dilakukan Iran bersama dengan kelompok Hizbullah. Pemerintah Iran meminta warganya untuk memburu pilot Amerika Serikat yang pesawatnya berhasil ditembak jatuh di Iran Selatan. Warga dijanjikan hadiah berharga jika berhasil menemukan pilot dalam kondisi hidup. Warga beramai-ramai memburu pilot jet tempur Amerika Serikat yang berhasil ditembak jatuh pada Jumat siang. Pemerintah Iran menawarkan hadiah berharga kepada siapapun yang menangkap pilot Amerika Serikat hidup-hidup dan menyerahkannya ke polisi. Sumber anonim yang dikutip media Amerika Serikat melaporkan bahwa salah satu dari 2 awak pesawat telah diselamatkan oleh pasukan khusus Amerika Serikat. Namun pencarian masih terus dilakukan untuk awak pesawat yang kedua.
Sebelumnya pemerintah Iran melaporkan telah menembak jatuh jet tempur F-15E Amerika Serikat di Iran Selatan. Jika dikonfirmasi militer Amerika Serikat, ini akan menjadi pertama kalinya Iran menembak jet tempur Amerika. Sebelumnya Iran mengklaim serangan ke-92 ini berhasil menembak jatuh jet tempur Amerika Serikat, salah satunya F-35. Namun klaim Iran tersebut dibantah oleh Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman jatuhnya sebuah jet tempur di dekat Pulau Qasem setelah sistem pertahanan udara Iran mencegatnya. Jet tempur dihantam oleh sistem pertahanan udara canggih Angkatan Laut. Pesawat tersebut jatuh di antara Pulau Hengam dan Pulau Qasem sebelum tenggelam. Pasukan Iran juga klaim menembak jatuh 2 jet tempur canggih AS lainnya, termasuk 1 unit jet tempur F-35 meskipun Presiden AS Donald Trump mengklaim telah menghancurkan sistem pertahanan udara Iran. Penembakan pesawat jet tempur F-35 Amerika Serikat ini juga dibantah Komando Pusat AS CENTCOM. Sebelumnya, Garda Revolusi Iran mengklaim berhasil menembakkan jet F-35 hingga rusak parah. Namun hal itu dibantah CENTCOM. Pusat Komando Amerika Serikat sebut jet tempur F-35 dilaporkan terpaksa mendarat karena keadaan darurat. Badan pesawat dan pilot pun mendarat dengan selamat. Sementara itu di Teheran, langit kembali menghitam oleh asap akibat serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Kolom asap tebal terlihat membumbung di langit utara dan barat Teheran setelah serangkaian serangan udara dilaporkan menghantam ibu kota Iran. Media pemerintah Iran menyebut serangan tersebut menargetkan area sekitar Bandara Mehrabad, Universitas Syahid Beheshti, serta kawasan Falanjak dan Teilu. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Amerika Serikat maupun Zionis Israel terkait keterlibatan mereka. Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan kawasan menyusul operasi militer gabungan AS dan Zionis Israel terhadap Iran sejak akhir Februari lalu yang diklaim bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Teheran. Serangan udara Amerika Serikat menghantam sebuah kampus di Teheran, Iran. Inilah kondisi Universitas Syahid Beheshti yang hancur usai diserang roket dari pasukan Amerika Serikat pada Jumat sore. Gedung yang rusak adalah Institut Penelitian Laser dan Plasma serta sebuah asrama mahasiswi yang berlokasi di Teheran Utara. Kejahatan perang ini terjadi saat agresi militer Zionis Israel AS ke Iran memasuki hari yang ke-35. Pihak universitas mengutuk insiden ini dan menyatakan hal ini merupakan serangan langsung terhadap pengetahuan dan penelitian. Arus penumpang kereta api pada libur panjang peringatan Hari Raya Paskah terus meningkat. Stasiun Pasar Senen Jakarta menjadi salah satu titik terpadat dengan ribuan penumpang hilir mudik sejak pagi. Kepadatan penumpang terjadi di area keberangkatan dan kedatangan stasiun Pasar Senen. Sejak pagi hari, penumpang terus berdatangan untuk memanfaatkan masa libur panjang. Antrean pun terjadi di sejumlah titik, baik penumpang yang akan berangkat maupun yang baru tiba. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI menambahkan perjalanan kereta api dan meningkatkan pelayanan di stasiun. Berdasarkan data yang tercatat di stasiun Pasar Senen, sebanyak 12.390 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen menggunakan kereta api menuju berbagai daerah selama periode libur panjang akhir pekan. Sejumlah kota tujuan favorit di antaranya Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang masih menjadi pilihan penumpang.